Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang anak-anak. Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Mungkin dari salah satu kalian bisa memimpin doa. Untuk mengawali kegiatan pagi hari ini, doa dipersilakan. Selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semangat Baik, ya. Bu. Masih semangat ya. Masih, Bu. Baik, kebetulan dari 30 anak sudah bisa join semua meskipun tidak bisa ada yang tidak bisa menyalakan webcam, yaitu melakukan sedikit gerakan dari senam otak. Nah, seperti ini anak-anak. Tangan yang satu memegang kepala dan yang satu mengungkap perut. Untuk sedikitnya Ibu cukupkan. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu akan menyampaikan tujuan layanan dari kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu untuk menganalisis apa saja etika dalam sosial media. Yang kedua, peserta didik mampu untuk memilih sikap yang bijak dalam sosial media. Yang ketiga, peserta didik mampu untuk membuat sebuah poster yang berisi ajakan untuk melakukan sosial media dengan bijak. Untuk pertemuan kedua hari ini, kita akan mereview sedikit materi tentang pembelajaran kita minggu kemarin. Nah, anak-anak, apa itu pengertian dari etika sosial media? Pengertian etika bersosial media adalah aturan-aturan dalam menggunakan sosial media. Ya, bagus sekali jawaban dari Mbak Vika, nggih. Yang disampaikan Mbak Vika tadi, etika bersosial media adalah aturan tata cara tentang penggunaan media sosial. Baik, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu ingin bertanya, setelah kita minggu kemarin mempelajari materi etika bersosial media, apa saja etika dalam bersosial media itu? Mungkin yang lain bisa menjawab, tadi sudah Mbak Nurvika. Tidak mengandung sara dan pornografi, Bu. Iya, yang pertama tidak mengandung sara. Yang kedua, Tidak menyebar hoak, Bu. tidak menyebar hoaks. Selanjutnya, Yang ketiga, menghargai karya orang lain, Bu. menghargai karya orang lain. Baik. Yang keempat, Yang keempat, Bu, tidak mengumbar informasi pribadi. tidak mengumbar informasi pribadi. Yang kelima, Sopan dalam menggunakan sosial media, Bu. bagus sekali. Berarti kalian masih ingat ya dari materi yang Ibu sampaikan kemarin bahwa ada 5 etika dalam bersosial media. Bagus sekali anak-anak, kalian sudah mengingat dengan baik materi yang sudah Ibu sampaikan kemarin. Selanjutnya, setelah kita mereview dari materi yang Ibu sampaikan kemarin ya, Ibu akan menyampaikan sebuah kasus. Nah, nanti akan kita analisis bersama. Pelanggaran etika dalam bermedia sosial yang pertama adalah contoh kasus penghinaan di media sosial dalam kasusnya Facebook. Ibnu Rahel Farhansyah pada tanggal 16 Maret 2010 silam yang memicu masyarakat Bali terpancing emosinya. Sehingga dalam menggelar ritual nyepi tersebut menuai kemarahan banyak pihak sehingga dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Nah, contoh dari kasus yang pertama ini, kira-kira ini contoh pelanggaran etika sosial yang bagaimana, anak-anak? Pelanggaran penyebaran berita mengandung sara, Bu. Ya, betul sekali jawaban dari Mbak Indri, bahwa contoh kasus pelanggaran etika yang pertama, ini adalah pelanggaran tentang penyebaran berita sara. Nah, sehingga memicu kemarahan dari banyak pihak. Contohnya seperti yang Ibu sampaikan di kasus
di Bali ini. Nah, contoh kasus yang kedua ini juga sama, anak-anak. Yang kasus penistaan ini juga adalah contoh kasus tentang SARA. Nah, yang ketiga, kasus fitnah. Misalnya kasus yang dilakukan oleh Muhammad Arsyad ini, seorang pedagang sate yang mengedit lalu menyebarkan foto seronok tentang Presiden Jokowi dan juga Megawati Soekarno Putri melalui Facebook. Ini adalah contoh-contoh nyata pelanggaran etika bermedia sosial. Baik, Ibu saya lanjutkan pada kasus yang selanjutnya. Nah, di sini kasus tentang media sosial, misalnya fitur permainan kuis di Facebook, tidak hanya meminta akses ke profil Facebook kita, tetapi juga mengajukan pertanyaan yang lebih jauh mengenai diri kita dengan tujuan untuk mengumpulkan data. Nah, ini contoh kasus etika bermedia sosial yang apa, Nana? Pelanggaran penipuan online, Bu, sehingga sesuai etika bersosial media, kita dilarang untuk mengumbar informasi pribadi karena itu bisa membahayakan diri kita. Bagus sekali jawaban dari Meliana, bahwa contoh kasus yang berikut ini adalah contoh berita penipuan. Jadi ketika kita menggunakan media sosial, kita harus lebih berhati-hati. Jangan sampai mengumbar informasi kita pribadi dalam sosial media seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi, anak-anak. Jadi itu akan membahayakan diri kita. Seperti juga dalam kasus berikut. Nah, kasus ditangkapnya 3 pimpinan sindikat pada bulan Agustus 2017 lalu ini. Sindikat ini diduga aktif menyebarkan berita yang bohong dan bernuansa sara berdasarkan pesanan klien dengan harga yang cukup fantastis. Nah, ini juga salah satu contoh penyimpangan etika sosial media. Yang seperti apa, anak-anak? Seperti berita hoax, Bu. Iya, bagus. Ini adalah contoh berita hoax. Jadi ketika kita menggunakan media sosial, kita harus benar-benar hati-hati sebelum kita menyebarkan berita kepada orang lain. Nah, seperti moto, saring dulu sebelum sharing. Mereview hasil dari pekerjaan kalian, poster kalian. Ternyata kalian luar biasa sekali, sudah bisa membuat poster dengan berbagai model dan juga kreasi. Nah, Ibu akan sampaikan di sini contoh poster yang, nah ini ayo berubah dengan beretika ketika bermedia sosial. Nah, ini luar biasa sekali anak-anak. Jadi kalian sudah bisa mengaplikasikan materi yang Ibu sampaikan dalam sebuah poster. Ajakan untuk menggunakan. Baik anak-anak, setelah kita membahas tentang poster kalian tadi yang sudah luar biasa, Ibu akan memberikan apresiasi terhadap kelas ini. Jadi, semua hasil karya poster kalian nanti akan Ibu jadikan sebuah video dan akan Ibu upload di YouTube Ibu. Nanti kalian akan Ibu share. Jadi, setelah ini nanti Ibu akan menyampaikan link LKPD dan juga evaluasi hasil yang harus kalian kerjakan. Ibu ingin kalian menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah bahwa kita harus berhati-hati dan selektif ketika menggunakan sosial media. Bagus sekali kesimpulannya. Baik anak-anak, materi yang Ibu sampaikan hari ini sangat luar biasa. Kalian responnya, Ibu sangat senang. Kalian bisa aktif dalam kegiatan curah pendapat dalam kegiatan hari ini. Ini Ibu cukupkan dulu. Sebelum Ibu tutup, mungkin ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Mungkin Mbak Agil bisa memimpin doa penutup untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, Ibu akhiri dulu kegiatan pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.